Ada banyak pendapat yang menerangkan pengertian ilmu sejarah. Namun secara umum, ilmu sejarah dimaknai sebagai hasil penelitian yang membuat riwayat perkembangan dan peradaban manusia di masa lampau. Sesuai dengan perkembangan zaman, berbagai penelitian sejarah dilakukan guna memahami dan mengapresiasi sebuah kebudayaan. Keinginan yang sama juga melahirkan tekad sebuah yayasan di bawah pimpinan Gereja Katolik Kongregasi Ordo Kapusin untuk mendirikan sebuah museum sejarah yang diberi nama Museum Pusaka Nias. Museum ini terletak di Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Pulau Nias. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Museum Pusaka Nias Gunung Sitoli. Biasanya museum identik sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah. Nah, uniknya museum ini mengusung konsep alam naturalis untuk menyajikan etalase nilai-nilai budaya masyarakat Nias. Museum ini berdiri pada tahun 1991. Berangkat dari hobi seorang misionaris berkebangsaan Jerman, Pastor Johannes Hammerle, yang gemar mengoleksi benda-benda seni dan sejarah budaya masyarakat Nias di tahun 1972. Kemudian bersama dengan kongregasinya, dia pun mendirikan Museum Pusaka Nias yang memiliki konsep berbeda. Tak hanya memajang benda-benda bersejarah di ruangan, museum ini pun menjadikan alam sebagai wadah apresiasi budaya dan sejarah peradaban masyarakat Nias. Nah, untuk menjawab rasa ingin tahu saya mengenai museum ini, saya sudah membuat janji dengan Bapak Nata, Wakil Direktur Yayasan Pusaka Nias. Pada prinsipnya, museum kita ini didedikasikan untuk pendidikan yang bisa didasarkan pada kebudayaan Nias dan sejarah, tetapi juga tidak dipisahkan dari konsep alam, karena peradaban dan sejarah itu akan bisa berkembang, tradisi itu bisa berkembang jika alamnya juga terjaga. Jadi juga naturalnya kita perhatikan di museum ini pengembangannya sehingga dapat memberikan inspirasi kepada para pengunjung. Nah, sebelum saya melihat koleksi museum yang dipajang di luar ruangan, terlebih dahulu saya diajak oleh Bapak Nata untuk melihat berbagai koleksi benda-benda bersejarah di gedung utama Museum Pusaka ini. Nah, Pak, jadi benda-benda artefak apa aja nih, Pak, yang ada di museum kita ini, Pak? Pada umumnya yang ada di sini adalah benda-benda etnologi, etnografi tentang Nias secara menyeluruh. Tapi itu masih luas, ada yang juga menyangkut kepercayaan, ada yang peralatan teknologi, ada yang berhubungan dengan pesta-pesta, ada yang berhubungan religi, ada juga yang biologika, ada juga yang keramik. Jadi itu semua tentang hidup orang Nias, semua dipamerkan di dalam pavilion ini. Gedung museum ini terdiri dari 4 pavilion. Setiap pavilion memiliki ciri khas tersendiri. Pavilion pertama berisi tentang keagungan Ononiha atau orang Nias di masa lalu. Barang-barang seperti pakaian adat dan aksesoris suku Nias terpajang di pavilion ini. Berbeda dengan pavilion pertama, pavilion kedua menghadirkan koleksi barang-barang seperti usungan atau tempat duduk dari bebatuan yang menggambarkan rentetan pesta adat suku Nias. Selanjutnya, pavilion ketiga. Pavilion ini menyajikan benda-benda bersejarah mengenai keseharian hidup masyarakat Nias tempo dulu, seperti peralatan rumah tangga, alat-alat memasak tradisional, dan segala peralatan pertanian. Kemudian pada pavilion keempat, biasanya dipakai sebagai tempat pameran temporer seperti anyaman, hasil kerajinan, dan batu-batu megalit berumur ratusan tahun. Wah, saya begitu takjub melihat benda-benda bersejarah ini, karena bentuknya unik dan keutuhannya pun masih terjaga.
Saya kembali melanjutkan perjalanan saya untuk melihat bagian luar dari museum ini. Selain mengumpulkan benda-benda bersejarah yang dipajang di dalam ruangan, Museum Pusaka ini juga menghadirkan koleksi yang dipajang di luar ruangan. Pengunjung yang datang disambut oleh berbagai etalase peradaban masyarakat Nias di masa lalu, seperti Omo Hada Laraga atau rumah adat orang Nias. Dulunya rumah yang berbentuk seperti bola telur ini digunakan sebagai tempat perumusan adat istiadat, hukum, dan implementasinya. Ini merupakan bukti bahwa peradaban hidup masyarakat Nias telah berkembang. Rumah adat ini masih terlihat kuat dan kokoh meski Pulau Nias kerap dilanda gempa. Pertama, kita mau juga mendorong orang-orang supaya kearifan lokal itu membangun rumah yang tahan gempa, karena Nias kan itu daerah seismik yang sangat rentan untuk gempa. Berikutnya, dengan keantikan, keunikan arsitektur ini kan kita kaya. Selanjutnya, kalau kita membangun rumah ini karena dia berbahan kayu, tentu kita harus menanam pohon. Dan itu yang kita promosikan sekarang, bahkan setiap kita mendorong orang untuk atau merehab rumah, kita juga sekalian membagi pohon. Nah, jadi orang akan menanam pohon, satu untuk lingkungan, kedua untuk rumahnya sendiri. Selain rumah adat, ada pula batu megalit dan menhir. Batu megalit ini memiliki beragam arti dan fungsi, mulai dari tanda penghormatan bagi para leluhur hingga simbol status sosial bagi golongan bangsawan yang telah memberikan jasa bagi masyarakat Nias. Selain etalase budaya, di museum ini juga dilakukan budidaya flora Nias. Salah satu pohon yang dianggap sakral oleh orang Nias adalah pohon fosi. Pohon ini merupakan sebuah lambang kepercayaan kepada leluhur Nias yang berasal dari daerah Gomo. Daun yang gugur dari pohon ini kerap dianggap sebagai pertanda akan datangnya sebuah wabah penyakit, bahkan kematian bagi para penetua adat suku Nias. Konsep yang tak terpisahkan dari alam membuat museum ini memiliki daya tarik tersendiri. Selain belajar tentang sejarah masyarakat Nias dengan segala peradabannya, pemandangan pantai yang tersaji secara gratis pun turut memanjakan semua pengunjung yang datang, termasuk saya. Termasuk ini untuk anak-anak ini, termasuk menambah pengetahuan kepada mereka ya, yang sedang umur-umur sekolah inilah, Bu. Jadi sangat bermanfaat mengingatkan mereka bagaimana orang-orang Nias dulu, leluhur orang Nias ini, bagaimana budaya mereka sebenarnya, bagaimana dari dulu mereka berkembang sampai sekarang. Sekarang sudah globalisasi, jadi kalau tidak diingatkan mereka ya nanti lupa mereka siapa mereka dan bagaimana leluhur orang Nias ini dulu. Sejarah memang selalu memberikan kesan tersendiri. Mengenal dan melestarikan budaya nenek moyang adalah tanggung jawab kita bersama. Museum Pusaka Nias merupakan salah satu usaha untuk melestarikan alam dan budaya Nias, berusaha memajukan pariwisata dengan tetap mempertahankan kebanggaan identitas suku Nias.